Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi fungsi di pemrograman C++. Langsung saja kita buat proyek. Namanya fungsi. Oke. Ini saya perbesar. Oke, jadi sekarang itu kita bakal membahas tentang fungsi yang tujuannya untuk memecah beberapa potongan program atau modul agar bisa digunakan kembali. Contohnya gini. Jadi fungsi itu ada dua jenis. Pertama, saya ketik dulu ya. Nggak bisa ya. Oke, di sini aja deh. Oke, pertama fungsi itu ada dua ya. Satu, fungsi built-in atau bawaan dari C++ nya. Yang kedua itu fungsi define atau buatan sendiri lah ya, buatan sendiri. Nah, jadi ini adalah dua fungsi yang ada di pemrograman C++. Nah, contohnya sekarang saya akan mendemokan tentang fungsi built-in. Contohnya gini, kita akan masukkan library namanya mat.h. Nah, kemudian di sini saya akan menghitung akar persamaan dari bilangan ini. Misalnya cout sqrt 9. Coba saya jalankan. Nah, hasilnya adalah 3. 3 dari mana? Nah, 3 itu adalah hasil akar dari 9. Nah, jadi sqrt itu sama dengan akar. Nah, fungsi ini akan jalan ketika ada library atau pustaka mat.h. Nah, ini kalau seandainya saya hapus, maka akan error. Nah, error ya. Kenapa? Karena si sqrt ini tidak dikenali. Jadi harus difungsikan library-nya. Nah, ini adalah contoh dari ini saya kasih keterangan. Ini fungsi built-in ya. Oke, nah sekarang coba jalankan error enggak? Nah, enggak ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat fungsi buatan sendiri atau define. Nah, fungsi itu sebenarnya diletakkan di sebelum integer main, karena integer main ini sebenarnya adalah fungsi ya. Fungsi itu kan ada dua jenis ya. Pertama, jenis fungsi ya. Jenis fungsi pertama tidak mengembalikan nilai. Yang kedua, mengembalikan nilai. Oke, ini adalah jenis fungsi. Fungsi yang buatan sendiri ya. Ini saya kasih keterangan buatan sendiri. Oke, ini saya komentarin. Oke, sekarang saya akan contohkan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, cirinya adalah dengan keyword void. Nah, penggunaannya itu sebelum fungsi main. Berarti di sini ya, void cetak misalnya. Nah, ini adalah contoh membuat fungsi cout. Ini adalah fungsi void. Nah, contohnya gitu. Ini kita sudah membuat fungsinya, sekarang kita panggil di sini. Langsung aja gini, cetak.
ya ini aja, jadi nggak usah ketik cout lagi ya, kan biasanya kita kalau mau menampilkan, sorry ini saya ini dulu ya, saya kasih komentar. Jadi kalau kita mau menampilkan sesuatu di layar itu kan harus pakai cout ya. Jadi kalau udah pakai fungsi ini kita nggak usah pakai cout. Kenapa? Karena sudah diwakilkan dengan yang ini. Karena dalam fungsi itu ada fungsi cout. Sekarang kita jalankan. Nah, ini hasil kayak gini. Ini adalah fungsi. Terus saya kasih penjelasan deklarasi fungsi. Nah, yang ini disebutnya pemanggil fungsi gitu ya. Jadi nggak usah pakai cout lagi. Nah, terus gimana yang contoh kedua nih, yang mengembalikan nilai? Yang mengembalikan nilai itu gini, depannya harus pakai tipe data. Contoh integer tambah ya, kita kasih deklarasi fungsi, kemudian di sini kita masukkan variabel namanya misalnya integer a sama dengan 10, integer b sama dengan 30, integer c. Berarti rumusnya c sama dengan a ditambah b, kan gini ya. Nah, terus kita kasih fungsi mengembalikan nilai itu, ini ada return yang dikembalikan nilainya c. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini masih void ya, ini masih belum dihapus, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita tampilkan. Nah, ini akan kosong. Kenapa? Karena kita membutuhkan cout ya. Atau belum dipanggil juga nih fungsinya nih. Tambah. Oke. Kalau mau ditambahin cout boleh, berarti di sini ya. Cout. Nah, gini aja deh. Nah, hasilnya kayak gini ya. 40. Kenapa 40? Kan kita cuman manggil tambah aja kan, karena dalam tambah itu ada si ini apa namanya, ada rumusnya ya, ada variabelnya, variabel a, variabel b, variabel c, dan ini ada rumusnya. Coba sekarang kita nggak pakai return ya, nggak pakai return, apa yang terjadi? Tetap masih bisa. Tapi return ini fungsinya untuk mengembalikan nilai secara instan. Contohnya gini. Ini untuk yang singkatnya ya. Yang singkatnya gini aja nih. Ini singkat gini, tinggal gini aja. A ditambah B. Maka hasilnya sama. Oh iya, lupa. Belum dikasih ini ya. Cout, kita sini aja deh. Cout. Nah, gini. Tambah. Nah, hasilnya tetap 40. Kalau mau diganti juga bisa sih. Nanti hasilnya misalnya tambah 20 jadi 50. Nah, 50 kan. Jadi nggak usah pakai rumus lagi. Jadi rumusnya di sini aja. Kenapa? Karena nilainya itu akan dikembalikan. Jadi hasil dari perhitungan A dan B ini akan dikembalikan ke fungsi tambah. Nah, yang ini adalah untuk manggil fungsinya, namanya tambah. Kayak gitu. Ya. Ini disebutnya fungsi yang mengembalikan nilai. Ciri-cirinya adalah menggunakan return. Oke, sekarang saya akan bahas tentang yang ketiga, misalnya variabel ya. Variabel itu ada dua jenis. Nah, yang pertama variabel lokal, yang kedua variabel global. Nah, selama ini kita sudah belajar tentang variabel. Cuman kita hanya mempelajari tentang variabel global saja. Nah, ciri-cirinya di sini nih, dalam fungsi main. Itu adalah variabel global. Tapi kalau variabel lokal ini nih. Kenapa? Karena variabelnya dalam fungsi. Misalnya gini ya. Ini kan si A dan si B ini kan sudah dibuat atau sudah diinisialisasikan ya. Ini nama variabelnya, ini tipe datanya. Sekarang saya panggil misalnya. Ini saya panggil si A, nilai A nya berapa?
Nah, ini akan error. Kenapa? Karena tidak dikenali si A itu. Kenapa? Karena si A itu bukan punya semua fungsi, tapi hanya fungsi si tambah aja. Nah, kalau seandainya di sini saya tulis ya, integer A sama dengan 100, maka yang keluar adalah 100. Kenapa yang keluar enggak 20? Ya, karena 20 itu punya si tambah, sedangkan 100 itu punya semuanya. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri variabel lokal dan global. Ini saya kasih komentar, namanya variabel global. Yang ini variabel lokal. Ini saya copy. Nah, ini juga sama ya, variabel lokal. Oke, jadi ini udah saya buat contoh sederhananya. Nah, sekarang yang kedua itu fungsi yang menggunakan parameter ya. Nah, contohnya di sini saya buat lagi ya. Saya akan membuat parameter dengan menukar dua buah bilangan. Contoh integer, sorry deh, jangan pakai integerin aja, tidak memberikan nilai. Integer tukar ya. Di sini ada parameter namanya x, integer y. Nah, si x dan y ini disebutnya parameter ya. Jadi sesuatu yang ada dalam kurung dengan nama fungsi itu disebutnya adalah parameter. Saya membuat suatu variabel kosong namanya temporary atau temp, ini aja deh biar paham, jangan temp. Wadah kosong ya, wadah kosong. Sekarang saya masukkan si x nya itu, x saya masukkan ke wadah kosong ya. Kalau gini kan si wadah kosong itu punya nilai x kan. Nah, kemudian di sini x diisi dengan y. Kenapa? Karena kan si x itu kan nilainya akan dipindahkan ya ke wadah kosong. Berarti si x ini nggak punya nilai nih, artinya kosong. Berarti bisa diisi dong dengan si y, bisa. Karena anggap aja si y ini punya nilai. Sekarang si x nya itu kita kasih nilai. Misalnya di sini y nya kan kosong ya. Sekarang diisi dengan wadah kosong bekas si x gitu ya. Terus di sini kita kasih returnnya 0 aja atau dikosongin aja returnnya. Kemudian ini saya hapus. Misalnya a nya 100 ya, ini variabel global nih. Integer b sama dengan 300. Oke, berarti si a nya itu 100, si b nya itu 300. Sekarang saya akan melakukan pencetakan atau display. Misalnya nilai variabel a sebelum ditukar a sama dengan berapa gitu kan. Berapa berarti a kan. Nah, ini handle. Kemudian ini saya copy aja deh biar cepat. Nah, ini saya simpan di sini. Ini diganti b, yang ini juga b. Nah, coba kita cek. Nah, nilai variabel a sebelum ditukar 100, nilai variabel b sebelum ditukar 300. Bener kan? Bener nggak? Bener dong ya kan, karena si a nya 100, si b nya 300. Nah, sekarang kita panggil nih fungsi mana, fungsi tukar. Nah, sekarang kita panggil ya tukar
sama dengan A B ya. Kenapa? Si A ini nanti akan mengisi nilai si parameter si X, si B ini akan mengisi nilai parameter si Y, kayak gitu. Nah, kemudian kita tes. Sekarang kita lihat nih si A berapa nilainya setelah ditukar. Nah, sekarang kita kasih tolong nanti dulu deh. Ini nilainya kan masih berapa nih? Oh sorry, ini kelewat ya. Ini harusnya B ya, biar enak. A nya 100, B nya 300. Nilai variabel A sebelum ditukar A adalah 100, berarti ini belum ditukar nih ya, karena si A nya masih sama nih, A yang pertama dengan A yang terakhir itu masih sama. Nah sekarang kita kasih variabel reference. Nah ciri-cirinya variabel reference itu pakai tanda dan di depannya kayak gini. Nah sekarang kita lihat ya. Nah nilai si A nya sebelum ditukar itu 100. Nilai si A nya, sorry ini belum diedit ya, nilai variabel sesudah ditukar nilainya 300, bener kan? Kenapa? Karena si A ini sudah menukar dengan variabel B. Kalau yang salah itu kan si A nya harusnya kan 100 ya. Nah ini benar, kenapa? Karena nilai si A nya itu sudah ditukar dengan nilai B, jadi si B nya 100, si A nya 300. Nah sekarang kita cek lagi ya, kayak gitu. Sekarang kalau kita tambahin di sini sesudah ya, sesudah. Nah bener kan? Kalau nggak gini aja deh, kita kasih space ya, spasi, handle. Nah nilai A sebelum ditukar 100, nah jadi terbalik ya, nilai B nya 300. Nah ini hasilnya sudah ditukar 300, yang ini adalah 100. Nah ini adalah contoh dari pemanggilan fungsi ya. Jadi program utamanya mah ini nih ya, integer main sampai sini, ini program utamanya. Sedangkan yang ini adalah fungsi buatan sendiri, yang ini juga fungsi buatan sendiri, ini juga sama fungsi buatan sendiri. Oke cukup ya. Oke terima kasih, sampai ketemu minggu depan.